Pemirsa, saat ini saya sedang mempersiapkan fisik saya untuk melawan runner-up Maldives International Challenge 2013, yaitu Muhammad Bayu Pangestu. Seperti apa? Posturnya sih tinggi, katanya sih jago, tapi nggak yakin ya dia bisa ngalahin saya. Coba kita lihat nanti. Tapi sebelum itu, kita kan minggu lalu udah lihat gimana serunya dan ramenya audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis 2016 yang diadakan di Kota Bandung. Nah, kali ini kita mau lihat keseruan yang sama, tapi kotanya beda. Kita pengen lihat audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis di Kota Palembang. Tahun 2016 untuk kedua kalinya audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis diselenggarakan di Kota Palembang. Geliat yang cukup tinggi di Kota Palembang membuat kota terbesar kedua di Sumatera ini kembali menjadi target tim pencari bakat untuk menjemput potensi melalui audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis 2016. Ya, harapan saya sebetulnya di Palembang ini bukan cuma rame, tapi bisa banyak bibit-bibit terutama dari Palembangnya sendiri gitu, bukan dari luar Palembang. Ya, mudah-mudahan kali ini ada Palembang juga yang bisa masuk ke Kudus. Audisi umum merupakan wujud konsistensi Jarum Foundation untuk membina dan menorehkan prestasi-prestasi baru bulu tangkis Indonesia. Audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis 2016 di Kota Palembang tidak hanya berhasil menarik perhatian para atlet muda dari Palembang, audisi ini juga berhasil menjaring peserta berasal dari Aceh, Lampung, Pekanbaru, bahkan dari Nganjuk, Jawa Timur. Para pejuang cilik ini menempuh perjalanan cukup jauh untuk sampai ke Kota Palembang. Mereka adalah peserta dari Aceh. Tapi demi super tiket menuju Kudus, jarak bukanlah penghalang. Selama mengikuti audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis di Kota Palembang, Angga dan 3 temannya menginap di sebuah hotel yang jaraknya cukup jauh dari GOR. Untuk sampai di GOR, mereka menggunakan becak motor sebagai transportasi. Audisi umum Kota Palembang berhasil menjaring peserta usia di bawah 13 tahun sebanyak 205 peserta putra dan 86 peserta putri. Sementara di kategori U15 berhasil menjaring 153 peserta putra dan 41 peserta putri. Total bakal ada 485 calon atlet yang akan berebut super tiket untuk final di Kudus, Jawa Tengah. Merekalah yang akan membuat bulu tangkis Indonesia kembali berjaya di kancah internasional. Proses screening adalah tahap awal rangkaian audisi. Pada proses ini, para legenda yang tergabung dalam tim pencari bakat bertanggung jawab menyeleksi para peserta. Para calon atlet yang akan unjuk diri di GOR Dempo Jakabaring Palembang berasal dari berbagai kota di Sumatera. Beberapa dari mereka pernah gagal pada audisi tahun lalu. Namun semangat dan harapan menjadi bekal terbesar mereka untuk mengikuti audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis di tahun ini. Haura Farhana Rifka atau Hana, peserta asal Pekanbaru yang sudah sempat menjalani babak final di Kudus, kembali mencoba menjalani kesempatan demi mendapatkan Jarum Beasiswa Bulu Tangkis. Kegagalan tidak membuat Hana menyerah. Tahun lalu saya mengikuti audisi Jarum di Kudus, tetapi saya cuma sampai di tahap grand final. Tahun ini saya ingin bertekad ingin masuk PB Jarum dan menoreh prestasi yang lebih baik. Akmal, ini adalah kali ke-6 ia mengikuti audisi setelah gagal di 5 kota tahun lalu. Peserta asal Nganjuk ini kembali mengikuti audisi umum tahun ini di Kota Palembang. Halo, nama saya Akmal. Saya tahun lalu ikut audisi Jarum 5 kota.
Saya tahun 2016 ini saya ingin bertekad, ingin masuk ke Jarum. Saya berambisi, doakan saya ya. Begitu juga dengan Miftahul Haurunisa, salah satu peserta dari sebuah klub di Lampung ini tak kalah semangat. Meski gagal pada Grand Final tahun lalu di Kudus, Miftah bertekad memberikan penampilan terbaik. Tahun kemarin saya gagal di tahap bib test di Grand Final, dan tahun ini saya akan mencoba untuk lolos dan masuk PB Jarum, dan saya latihannya akan lebih semangat lagi, lebih serius lagi, dan semoga saya masuk PB Jarum ini dan bisa membagian kedua orang tua saya. Selain tekad, semangat, dan jiwa pantang menyerah yang besar dari para peserta, teknik permainan mereka menarik hati tim pencari bakat. Untuk penilaian kita sih semua yang pasti kan dari standar permainan tekniknya. Jadi postur tubuh juga, permainan, yang terutama sih permainannya. Mereka menguasai teknik dasar bermain, jadi itu yang kita nilai sebenarnya. Usai proses screening, tim pencari bakat harus memutuskan siapa saja yang maju ke tahap turnamen. Tim pencari bakat berdiskusi cukup alot. Kertas yang kecil kita nggak lihat seberang sana lagi nih. Gitu. Nama-nama yang lolos ke tahap turnamen pun diumumkan. Miftah, Hana, dan Akmal berhasil melangkah ke tahap turnamen. Mereka berhasil melewati satu tahapan menuju final di Kudus. 123 peserta akan bertanding di tahap turnamen. Mereka akan menunjukkan permainan terbaik demi memukau tim pencari bakat. Untuk potensi saya harap ada pemain-pemain yang lebih bagus dari tahun kemarin. Jadi pesan-pesan buat atlet semua ya, tingkatin performan kalian dan bermainlah dengan baik gitu, agar bisa terpilih di babak final di Kudus nanti. Pada pertandingan pertamanya, Miftah mampu menekuk lawannya. Akmal juga berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah. Bagaimana dengan aksi Hana? Pada pertandingan pertamanya, Hana mendapatkan lawan yang cukup berat, Aldita. Namun dengan kegigihan dan semangatnya, Hana mampu menundukkan Aldita.